Mengejar cinta Tuan Dosen. Bab 3. Kehilangan. Sejak insiden saat Karen sakit, hubungan antara dia dan Arya memang tidak banyak berubah di mata orang lain. Namun di mata Arya, setiap tatapan dingin Karen kini terasa sedikit lebih hangat. Memang tidak ada senyuman, tapi Karen mulai membiarkan Arya duduk lebih lama di ruangannya, tidak langsung mengusir seperti dulu. Arya, tentu saja, semakin bersemangat. Setiap hari ia datang membawakan bekal, kue, atau sekadar secangkir kopi hangat. Tak jarang ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, hanya untuk memperpanjang waktu bersama Karen. Karen, meski masih tampak acuh, tidak lagi membuang makanan buatan Arya. Sesekali, ia bahkan memakannya diam-diam ketika Arya sudah pergi. Namun sore itu, sesuatu terasa berbeda. Karen duduk sendirian di ruang dosen, menatap layar laptop yang dipenuhi revisi dari dosen senior. Komentar-komentar pedas menghiasi setiap lembaran laporan yang baru saja ia susun semalaman. Di meja, ponselnya berbunyi tanpa henti. Pesan dari ibunya yang menuntutnya segera mengambil gelar doktor, mengatur perjodohan, membahas karir, membahas masa depan. Kepalanya berat, dadanya sesak. Saat itu, pintu ruang dosen diketuk. "Masuk," kata Karen tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Arya muncul dengan senyum cerah, membawa sebuah kotak bekal yang dihias pita merah muda. "Pak Karen, hari ini saya buatkan ayam teriyaki spesial biar Bapak semangat kerja," seru Arya riang. Karen menahan napas. Bukan sekarang, batinnya. Bukan saat pikirannya kacau seperti ini. "Aku sibuk, Arya," balas Karen pelan. "Gak apa-apa, Pak. Saya cuma mau nitip ini saja." Arya tetap mendekat, meletakkan kotak bekal di meja Karen. Suasana di ruangan terasa sesak. Suara notifikasi ponsel berbunyi lagi, membuat kepala Karen makin berdenyut. "Arya." Suara Karen mulai berat. Arya tersenyum kikuk, merasa Karen sedikit lebih tegang dari biasanya. Kalau Bapak mau, saya juga bisa bantu koreksi tugas-tugas Bapak." Namun ucapan Arya terpotong oleh bentakan Karen. "Arya." Karen bangkit dari kursinya, suaranya meninggi tanpa sadar. Arya terkejut, mematung di tempat. Aku muak dengan semua ini. Setiap hari kamu datang, setiap hari kamu ganggu aku. Aku punya urusanku sendiri, aku tidak butuh ini semua." Emosi Karen meledak. Kotak bekal di meja bergeser sedikit karena gertakan keras Karen. Arya menunduk. Tangannya yang tadi penuh semangat kini meremas ujung bajunya sendiri sambil gemetar. "Maaf, Pak Karen," bisik Arya. Matanya terasa panas, tapi ia menahan air matanya sekuat mungkin. Tanpa berkata apapun lagi, Arya membungkuk kecil, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan. Pintu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak Arya datang, ruang dosen itu benar-benar sunyi. Karen berdiri di tempatnya, masih merasakan amarah yang membara di dadanya. Tapi perlahan, saat suara langkah Arya menghilang di koridor, amarah itu berubah menjadi rasa bersalah yang dalam. Ia menatap bekal yang ditinggalkan Arya. Kotaknya dihias rapi, ada catatan kecil yang diselipkan di bawah pita. "Semangat untuk Pak Karen yang paling keren." Karen menutup matanya. Apa yang baru saja ia lakukan? Arya tidak salah apa-apa. Gadis itu hanya berusaha membuat harinya lebih baik. Tapi karena tekanan dari dunia yang tidak bisa ia kendalikan, Karen justru melampiaskan semuanya pada orang yang paling tulus kepadanya. Tangan Karen gemetar saat membuka kotak bekal itu.
Aroma harum masakan memenuhi ruangan. Karen menatap makanan itu lama, sebelum akhirnya terduduk kembali ke kursinya. Untuk pertama kalinya, Karen merasa kesepian. Sore menjelang malam, hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Karen masih duduk di ruang dosen, bekal Arya kini ada di hadapannya, setengah habis. Ia memakannya perlahan, tanpa ekspresi. Di luar, mahasiswa-mahasiswa sudah pulang. Koridor kampus mulai sepi. Karen menatap layar laptopnya, tapi pikirannya tidak bisa fokus lagi. Yang terbayang hanya wajah Arya. Senyumnya yang cerah, matanya yang selalu berbinar tiap kali memanggil namanya. Kenapa aku malah mengusirnya? Gumam Karen pelan. Namun egonya menahan dirinya untuk mengejar Arya. Karen mencoba meyakinkan dirinya kalau ini yang terbaik. Arya pantas mendapatkan seseorang yang bisa membalas perasaannya dengan layak. Bukan dirinya, yang dipenuhi beban masa lalu dan tuntutan keluarga. Namun, saat Karen pulang ke apartemennya malam itu, tidak ada pesan singkat dari Arya seperti yang biasa ia dapatkan. Dan saat itu juga Karen mulai tersadar. Kehilangan Arya terasa lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Sudah 3 hari berlalu sejak Arya menjauh. 3 hari tanpa bekal di meja. 3 hari tanpa senyuman cerah yang menyambutnya di pintu ruang dosen. Dan 3 hari yang terasa luar biasa sepi. Karen duduk di kursinya, memandangi layar laptop tanpa benar-benar membaca isi email yang terbuka. Biasanya, jam segini Arya sudah muncul, mengetuk pintu dengan ragu tapi penuh semangat. Tapi kini, tak ada suara ketukan. Tak ada langkah kecil yang mendekat. Karen menghela napas panjang. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus berkelana. Kenapa terasa kosong sekali? Lirih Karen pelan. Ponsel di mejanya bergetar. Pesan dari ibunya, lagi-lagi membahas rencana perjodohan. Karen mengabaikannya. Untuk pertama kalinya ia sadar, tekanan dari keluarganya tak pernah membuatnya serapuh ini. Tapi kehilangan Arya, bahkan hanya beberapa hari, membuat hatinya bergetar. Sore itu, Karen keluar dari ruang dosen. Ia melangkah tanpa arah tujuan. Entah kenapa, kakinya membawanya ke kantin kampus. Dari kejauhan, ia melihat Arya duduk sendirian di pojok ruangan, menunduk sambil memainkan sendok di tangannya. Arya tidak sedang makan, hanya mengaduk-aduk makanan yang sudah dingin. Ada sesuatu yang mencengkeram dada Karen. Rasa bersalah, rasa kehilangan, dan sesuatu yang ia tak berani beri nama. Karen melangkah mendekat, ragu. Namun sebelum ia bisa membuka mulut, Arya bangkit dari kursinya, membuang makanannya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah Karen. Karen hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggung Arya yang kian menjauh. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Arya tetap datang ke kelas, tapi sikapnya berbeda. Ia duduk di bangku paling belakang, diam, dan tidak lagi berusaha menarik perhatian Karen. Tak ada lagi bekal, tak ada lagi kopi hangat, tak ada lagi senyuman cerah. Saat mata mereka bertemu, Arya cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk mencatat. Karen merasa ada lubang kosong dalam dirinya. Suatu sore, saat Karen keluar dari ruang dosen, ia melihat Arya di taman kampus, duduk di bangku sambil membaca buku. Biasanya, Arya akan melambai ceria saat melihatnya. Tapi kini, Arya bahkan tidak menoleh. Karen mengeratkan genggaman di tasnya. Ia merasa seperti orang asing di hadapan gadis yang dulu begitu terbuka padanya. Kenapa aku merasa kehilangan seperti ini? Bisik Karen. Akhirnya, Karen tidak tahan lagi. Malam itu, ia duduk di apartemennya, menatap layar ponsel.
Ia membuka kontak Arya berkali-kali, tapi ragu untuk mengetik pesan. Setelah beberapa menit berdebat dengan dirinya sendiri, akhirnya ia mengetik, "Arya, besok bisakah kita bicara sebentar setelah kelas?" Tangannya bergetar saat menekan tombol kirim. Beberapa detik kemudian, pesan itu terkirim. Tapi tidak ada balasan. Karen menatap layar ponsel lama sekali, berharap muncul notifikasi. Tapi hingga larut malam, tak ada satupun balasan dari Arya. Keesokan paginya, Karen masuk ke kelas seperti biasa. Arya sudah ada di sana, duduk di belakang, diam. Sepanjang pelajaran, Karen melirik ke arahnya berkali-kali, berharap Arya akan menatapnya. Tapi Arya tetap menunduk, mencatat dengan tekun. Setelah kelas selesai, mahasiswa-mahasiswa lain mulai keluar. Karen berdiri di depan kelas, berusaha tampak tenang. "Arya," panggil Karen singkat. Arya terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Ada bayangan kelelahan di matanya, tapi tidak ada kemarahan. "Ya, Pak," jawab Arya datar. Karen ragu sejenak, lalu melangkah mendekat. "Aku mau bicara sebentar. Bisa?" Arya mengangguk pelan, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi. Mereka pun keluar dari kelas, berjalan ke taman kecil di belakang gedung. Hening. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Karen berdiri mematung beberapa langkah di depan Arya. Ia mengatur napas, mencari kata-kata. "Arya, aku ingin minta maaf," ucap Karen, suaranya terdengar kaku. Arya mengangkat alisnya, sedikit terkejut. "Maaf soal waktu itu. Aku bukan bermaksud bicara seperti itu. Aku hanya terlalu banyak masalah, dan amarahku meledak begitu saja," lanjut Karen. Sorot matanya penuh rasa bersalah. Arya menatap Karen lama. Sorot matanya perlahan melembut, tapi masih ada luka yang belum sembuh. "Kalau Bapak memang tidak suka saya, gak apa-apa. Saya mengerti," kata Arya sambil tersenyum kecil. Karen mendekat satu langkah, lalu berkata, "Arya, aku tidak membencimu. Sama sekali tidak." Arya menunduk, menahan perasaannya. Karen menghela napas berat dan melanjutkan, "Aku hanya terlalu takut. Takut kalau aku mulai menyukaimu." Kata-kata itu akhirnya keluar. Arya mengangkat kepalanya, menatap Karen dengan mata membelalak. "Bapak bilang apa barusan?" tanya Arya dengan wajah syok. "Aku takut, Arya, karena kamu membawa kehangatan yang selama ini aku hindari," ulang Karen, suaranya lebih pelan. Hening sejenak. Lalu perlahan, sudut bibir Arya terangkat. Bukan senyum cerah seperti dulu, tapi ada kehangatan yang tulus di sana. "Kalau begitu Bapak jangan takut lagi," kata Arya kemudian. Karen menatap gadis itu, yang dulu terus mengejarnya tanpa lelah. Dan sekarang gadis itu berdiri di sana, menawarkan hatinya sekali lagi. Tanpa sadar, Karen tersenyum kecil. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak lama. "Aku akan berusaha, kalau kamu masih mau bertahan bersamaku," kata Karen. Arya mengangguk, matanya berkilau. Di bawah langit biru yang cerah, dua hati yang selama ini saling berjarak akhirnya mulai menemukan jalan untuk saling mendekat.